rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan serangkaian sholat tarawih dan witir di malam hari ini, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan dari panitia Ramadan Masjid Jami' Al-Inayah. Informasi pertama, laporan keuangan Ramadan saldo infak Ramadan kemarin sebesar Rp1.421.500 dan untuk pemasukan infak tarawih kemarin malam sebesar Rp257.000 dan untuk pemasukan infak subuh tadi pagi sebesar Rp200.000 dan untuk total pemasukan sebesar Rp457.000. Alhamdulillah, untuk saldo sampai dengan malam ini sebesar Rp1.878.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jemaah sekalian. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Amin. Informasi yang kedua mengenai kegiatan selama Ramadan di Masjid Jami' Al-Inayah. Yang pertama, Masjid Jami' Al-Inayah membuka donasi buka puasa selama 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Bagi jamaah yang ingin berdonasi dapat menyalurkan melalui transfer secara tunai atau berupa makanan langsung. Dan informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi pihak takmir atau panitia Ramadan Masjid Jami' Al-Inayah. Informasi yang selanjutnya, untuk besok subuh insya Allah kami dari Masjid Jami' Al-Inayah mengadakan syafari Ramadan yang mana akan dibersamai oleh Syekh Muhammad Nidal Al-Jaih dari Yordania bekerjasama dengan Amanah Kemanusiaan Global dengan tema Tetap Berjuang Bersama Palestina. Undangan sekaligus informasi kepada jamaah sekalian untuk bisa hadir, yang mana besok sholat subuh dan kultum subuh insya Allah akan diisi oleh beliau. Diharapkan untuk kepada jamaah sekalian untuk bisa menyiapkan infak terbaiknya untuk saudara kita yang ada di Palestina. Informasi yang terakhir, untuk pelaksanaan sholat tarawih dan subuh, imam dan penceramah tarawih malam ini insya Allah akan diisi oleh beliau Ustadz Musa Jundana LC Hafizullah Ta'ala, dan imam ceramah subuh besok insya Allah akan diisi oleh Syekh Muhammad Nidal Al-Jaih dari Yordania. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustadz Musa Jundana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Inayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tahun ini sudah masuk ke Ramadan keempat dan baru saja kita menyelesaikan puasa yang ketiga. Kita insya Allah akan masuk ke puasa keempat. Maka Masya Allah tabarakallah, ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang bulan suci Ramadan, tentu kita semuanya tahu bahwasannya bulan suci Ramadan adalah bulan yang dipenuhi oleh berkah. Bahkan bulan suci Ramadan itu ada setiap harinya, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan setiap harinya pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengucurkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan setiap hari pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa di antara hamba-hambanya. Maka oleh karena itu perlu di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan Ramadan kita. Terlebih lagi
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Fatir ayat 32, yang mana manusia itu terkait amal soleh itu terbagi menjadi 3. Summa awrasnal kitaba alladhina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsih. Ada di antara manusia itu ketika diberi kesempatan untuk beramal soleh, malah mereka faminhum zalimun li nafsih. Ada di antara mereka yang malah mendolimi dirinya. Bulan Ramadan datang, malah tidak ada perubahan pada dirinya. Bulan Ramadan datang, malah maksiat masih jalan. Bahkan ada di antara mereka di bulan Ramadan, mereka malah merasa mumpung ini bulan maghfirah, mumpung bulan ampunan, maka maksiatnya juga harus banyak. Karena apa? Kalau nanti saya setelah maksiat, insya Allah tinggal tobat, saya tinggal beramal soleh. Maka kita tentunya tidak menginginkan menjadi seorang pribadi yang zalimun li nafsih, yaitu seseorang yang di bulan Ramadan malah banyak maksiatnya, malah menyepelekan maksiatnya. Atau yang kedua, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, faminhum muqtasid, ada di antara mereka ini yang muqtasid. Apa itu muqtasid? Tengah-tengah. Mereka hanya mencukupkan di bulan Ramadan ini hal-hal yang wajib saja. Yang wajib saja. Bahkan terkadang terjatuh atau melakukan hal-hal yang mubah, yang berlebihan. Contoh mubah berlebihan, contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya tidur di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tidur itu mubah. Tapi banyak di antara kita di bulan Ramadan malah diisi dengan tidur. Misalnya habis sholat subuh pulang tidur. Kemudian nanti setelah bangun mungkin waktu mendekati berangkat misalnya kantor atau lain sebagainya. Bagi yang mungkin tidak ngantor, mungkin nanti setelah menjelang duhur tidur lagi. Setelah duhur tidur lagi. Bangun kapan? Asar. Nah, atau bahkan ada di antara mereka yang nanti setelah asar malah diisi dengan hal-hal yang kurang anfaedah. Ini bisa jadi muqtasid. Tentu ini yang golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Golongan yang ketiga adalah seseorang yang dia bersegera dalam kebaikan. Ini semoga golongan yang ketiga ini adalah kita semua yang ada di sini. Yaitu seseorang yang dia bersegera untuk berbuat amal soleh. Dia memperbanyak amal solehnya. Namun ternyata dalam surat Fatir ayat 32 ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyebutkan wa minhum sabiqun bil khairat, namun di sana ada tambahan biidnillah. Apa itu biidnillah? Atas izin Allah. Maka oleh karena itu, ketika kita beramal, agar amalan kita ini bisa banyak, amalan kita ini bisa konsisten, maka jangan lupa kita meminta pertolongan, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang mewajibkan kepada kita, sebagaimana Allah yang menciptakan kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang bisa memudahkan, menjadikan diri kita ini istiqomah. Maka di bulan Ramadan mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini pribadi yang istiqomah, pribadi yang bisa beramal soleh yang banyak, pribadi yang bukan hanya pribadi yang mendapatkan gelar Ramadaniyah, yaitu seseorang yang semangat beribadah hanya di bulan Ramadan, tapi seorang pribadi yang mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun, takwa ketika bulan Ramadan dan takwa setelah bulan Ramadan. Dan ini yang lebih utama. Kita bertakwa setelah bulan Ramadan itu adalah lebih utama. Kenapa demikian? Karena kalau di bulan Ramadan orang taat, orang banyak mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah suatu hal yang
wajar, karena kemudahan dibuka dengan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga keistiqomahan kita, amal soleh kita di bulan Ramadan ini bisa menghantarkan kita istiqomah di hari-hari selain di bulan Ramadan. Maka mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau tuhibbul afwa, yang suka untuk mengampuni, fa'fu anni, dan ampunilah aku. Artinya kita bersimpuh, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengakui kesalahan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan membukakan pintu-pintu amal kebaikan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.